Halo, selamat malam teman-temanku semua. Teman-teman grup Sutrawat yang saya hormati, serta teman narasumber. Ada dua orang teman yang mendampingi saya pada malam hari ini. Yang pertama, saya perkenalkan sebelah kanan saya ada Karendra. Karendra ini adalah founder Kendari Kreatif. Jadi Karendra kalau mau berdiskusi sama dia memang sangat sulit sebenarnya, tapi saya sudah ada kedekatan emosional sama beliau. Jadi saya dikasih kesempatan untuk berdiskusi langsung sama Karendra. Malam ini kami berdiskusi persoalan COVID-19, di mana Indonesia menghadapi, bahkan dunia menghadapi masalah COVID-19 ini. Jadi keberadaan Karendra di sini, saya akan menanyakan beberapa poin pertanyaan yang telah saya siapkan di laptop saya. Jadi yang pertama itu, mungkin sebelumnya Karendra perkenalkan diri dulu untuk lebih detailnya. Saya persilakan. Warga Sutrawat, warga Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari ya. Karena saya anak Kendari, ini anak Kendari, anak Mubar. Saya Muna Barat saya. Muna Barat, ini anak keren. Jadi kami lagi di ibu kota, lagi di Jakarta. Mungkin teman-teman di daerah di Sulawesi Tenggara, mungkin keluarga juga di sana, pasti kan cemas-cemas gimana keadaan kami warga Sultra yang ada di Jakarta, yang ada di ibu kota. Nah, inilah kondisi kami tetap berupaya bertahan hidup di sini dengan apa adanya saja. Jadi dengan kekuatan kebersamaan dari warga Sulawesi Tenggara, kami tetap stay dan selalu memantau perkembangan virus ini, virus bangsat ini yang mungkin dikit lagi nih. Semoga kita doakan segera berakhir dan pastinya ini akan menjadi wasilah buat kehidupan. Saya Arendra Manaba, founder Kendari Kreatif. Sekarang stay di Jakarta, di ACCN, Indonesia Creative City Network. Oh iya, sekilas itulah perkenalan dari saudara saya Arendra Manaba. Sekarang kita masuk pada inti pembahasan malam ini terkait dengan COVID-19 yang sama-sama kita hadapi, dan sama-sama kita berdoa semoga cepat selesai permasalahan COVID-19 ini. Jadi pertama seperti ini Kak, jadi Karendra sendiri bagaimana sih melihat problem tentang COVID-19 di Indonesia saat ini, dan solusi yang telah diberlakukan oleh pemerintah itu apakah sudah efektif terhadap masyarakat atau seperti apa? Oh ya, jadi pertama menanggapi soal COVID-19 ya istilahnya, ini virus yang penting corona. Bukan Dewa 19 ya. Jadi kalau saya melihatnya mungkin ini pelajaran yang bisa menjadi hikmah. Jadi sebenarnya virus ini bukan ancaman buat dunia, tapi ini menjadi peringatan buat kita umat manusia bahwa ada Tuhan loh. Jadi selama ini mungkin kebanyakan umat ini sudah melupakan, termasuk saya juga. Bagi saya kembali bertawakal bahwa kita hidup memang ini ada yang namanya Tuhan yang Maha Esa, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut saya ternyata untuk menghancurkan dunia itu bukan senjata ya, ternyata hal yang tidak terlihat loh. Contohnya yang lagi merebak ini ya, yang namanya virus corona ini. Jadi ini perlu menjadi perhatian buat dunia, buat setiap negara, bahwa tidak ada lagi gunanya memproduksi senjata kalau kita lihat ini. Bagus semua anggaran itu memang diturunkan langsung ke masyarakat, ke warga ya, bagaimana mereka bisa hidup, bisa sejahtera, bisa bahagia. Jadi kekuatan dunia sekarang tidak dilihat dari kekuatan senjatanya, kekuatan militernya, tapi mana kekuatan masyarakatnya, kesehatan, pendidikan, mungkin itu menurut saya. Kemudian kalau tawaran solusi ini pendapat saya buat pemerintah, kalau saya melihat gugus tugas dari pemerintah soal percepatan penanganan COVID-19, kalau saya melihat begini, gugus tugas itu bukan berada di top down,
harusnya gugus tugas itu berada di button up. Jadi posisi gugus tugas bukan hanya sekedar press conference, tapi dia berada betul-betul langsung di tengah masyarakat. Hakikatnya mungkin sebaiknya ya gugus tugas itu berada di semua kelurahan di daerah di Indonesia. Jadi gugus tugas benar-benar bisa melihat langsung. Jadi mungkin sebaiknya seminggu sekali lah, kalau memang tidak bisa setiap hari, tim gugus tugas ini berkunjung langsung ke warga, ke rumah-rumah warga, langsung ke gang-gang ya, ke gang-gang, ke kos-kosan. Jadi bisa melihat langsung kondisi yang sebenarnya di dalam masyarakat. Itu yang namanya gugus tugas yang benar-benar bertugas, tidak hanya memperlihatkan kepada warga masyarakat bahwa perkembangan virus sekarang begini dengan memperlihatkan grafik. Itu membuat kami warga biasa di akar rumput ini semakin bingung. Jadi baiknya gugus tugas itu diposisikan berada di dalam masyarakat, di tengah masyarakat, di semua kelurahan. Jadi di setiap kelurahan itu bikin posko, dan di posko itulah tempatnya gugus tugas bertugas bagaimana menangani. Jadi bukan lagi menangani, tapi betul-betul bekerja untuk memusnahkan virus ini langsung ke masyarakat, langsung turun ke gang-gang. Jadi tidak ada lagi istilah bahwa si kaya dan si miskin. Si miskin menyebarkan penyakit buat si kaya, dan si kaya harus memperhatikan si miskin. Itu kan tidak efektif ya. Bukan tidak efektif. Ini juga nggak tahu ya, koordinator gugus tugas mungkin lagi kemasukan setan kali dia. Mungkin begitu. Jadi gugus tugas itu perlu adanya gugus tugas ya. Gugus tugas bukan berada di top down ya, tapi berada di button up, langsung di dalam masyarakat. Gitu kan. Jadi tadi Pak Rendra telah menjawab dan menjelaskan bahwasannya emang posisinya harus di button up ya. Emang harus langsung turun ke gang-gang seperti itu. Ini perlu adanya gugus tugas ini. Untuk hari ini berdasarkan informasi dan press release yang dikeluarkan oleh juru bicara Istana Kepresidenan yang bicara persoalan COVID-19 ini, bahwasannya update sementara itu yang positif itu bertambah lagi per hari ini, jadi 1528. Yang meninggal itu dia sudah di angka 114 orang. Ini makin hari makin bertambah gitu. Jadi presentasinya itu bisa dikata dalam per hari ada yang meninggal. Jadi apa yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini, kalau dalam informasi-informasi media ini, bahwasannya memang perlu kesadaran masyarakatnya untuk berusaha menahan diri untuk keluar. Tapi lagi-lagi yang kita lihat di Jakarta saat ini, mobilitas masyarakatnya itu kalau mereka tidak ada rasa takut seperti itu. Makanya ini yang menjadi kekhawatiran kita yang pendatang di Jakarta. Kita mau memilih pulang, tapi sudah ada yang keluar press conference dari Gubernur Sulawesi Tenggara, bahwasannya Gubernur Sulawesi Tenggara itu melarang kita untuk balik ke daerah, melarang untuk mudik. Jadi dengan adanya konferensi pers yang dilakukan Gubernur Sulawesi Tenggara itu, tanggapan Kak Rendra seperti apa sih? Sebenarnya mungkin niatnya baik ya. Jadi pemerintah daerah, utamanya provinsi, mungkin untuk menjaga warganya. Tapi perlu dipikirkan juga, kami ini orang Sultra loh. Pak Ali Masih, Pak Gubernur yang keren. Jadi kalau memang benar sudah ada keputusan bahwa utamanya kami yang lagi berada di Jakarta dilarang balik, dilarang mudik. Terus siapa yang bisa memperhatikan kondisi kami di sini? Mungkin begini, bagusnya masukan buat pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten se-Sulawesi Tenggara. Mungkin baiknya juga bikin posko lah di kantor perwakilan provinsi Sulawesi Tenggara yang ada di daerah-daerah luar ya, di luar dari Sulawesi Tenggara. Utamanya kami yang lagi di Jakarta, bagusnya kantor perwakilan Sulawesi Tenggara itu dibuatkan posko bantuan buat kami, karena khususnya teman-teman ya, buat saya pribadi nih, saya kan ini pekerja informal, jadi bukan pekerja yang ada gaji bulanan. Jadi kami pekerja kreatif itu sangat berdampak, apalagi buat teman-teman, buat adik-adik mahasiswa, pelajar,
Sulawesi Tenggara yang lagi berada di Jakarta, lagi kuliah, lagi sekolah, itu kan tidak ada penghasilan. Orang tua kami juga di daerah juga pasti sudah nggak berpenghasilan lagi kan. Nah jadi mungkin begitu, sekali lagi baiknya pemerintah provinsi buat posko di kantor perwakilan untuk menyediakan khususnya mungkin kebutuhan pokok lah setiap hari buat kami yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi biar kami yang datang ke kantor perwakilan Sultra, mungkin begitu, dengan vitamin lah sambil bisa mendata juga kan warga Sultra yang ada di ibu kota itu ada berapa banyak, sekaligus bisa menyalurkan bantuan langsung kan. Jadi kan mudah sekali itu pendataan. Jadi kami kan tinggal memperlihatkan identitas bahwa kami ini ada orang Sultra, dan kalau teman-teman birokrasi yang ada di provinsi pasti tahu lah siapa orang Sultra yang lagi ada di ibu kota kan. Ya, itu yang menjadi tantangan kita ke depannya, masyarakat Sultra yang merantau di Jakarta. Adapun yang merantau itu untuk jumlah secara pastinya saya juga belum tahu, tapi kalau persentasenya sekitar 40% kali masyarakat Sultra yang tinggal di Jakarta saat ini, dengan berbagai bentuk kegiatan. Ada yang mahasiswa, ada juga yang pelajar, ada juga yang memang bekerja di berbagai kementerian. Jadi memang itu solutif sekali bagi saya kalau misalnya apa yang disampaikan Karendra ya. Jadi memang butuh posko yang disediakan di kantor penghubung Sultra. Kantor penghubung Sultra ini kan memiliki ASN juga, dan notabene ASN-nya itu orang non Sultra begitu. Nah itulah yang menjadi problem sekarang juga. Makanya ini kita perlu ketegasan dari pemerintah provinsi terkhusus Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, setidaknya memberikan kita berharap ada solusi yang terbaik dari pemerintah provinsi untuk kemudian memberikan sumbangsi dalam bentuk bantuan sosial. Kita sebagai masyarakat hanya menunggu kepastian dari pemerintah provinsi, karena kita sudah berusaha menahan diri dan kita mengikuti apa yang menjadi instruksi oleh pemerintah provinsi seperti itu. Jadi memang problem gitu ya kan. Karendra juga mungkin mau berkegiatan dengan teman-teman komunitas kreatif, terbengkalai dengan adanya COVID-19, padahal problem-problem seperti ini memang harus benar-benar fokus untuk diselesaikan. Ini bukan virus yang virus kecil-kecilan, ini memang virus bangsat ya, virus mematikan. Makanya serba hati-hati juga kita ya. Padahal kemarin ya waktu acara di sini Pak Gubernur minta supaya kami kembali ke daerah Sultra ya. Waktu ada acara kemarin itu kita kan sempat undang Pak Gubernur dalam acara Sultra Economy Briefing di Hotel Century Jakarta. Ya itu kan yang menjadi harapannya Pak Gubernur. Pak Gubernur meminta teman-teman mahasiswa dari Sultra untuk pasca selesai kembali ke Sultra begitu. Pak Gubernur butuh teman-teman milenial. Tapi dengan kondisi seperti ini ya, saya kira Karendra tahu sendiri lah ya. Karendra ya bisa lah memberikan sedikit masukan di Pemprov, kira-kira seperti apa langkah selanjutnya pasca konferensi pers yang telah dirilis oleh media. Kira-kira seperti apa itu Pak? Nah itu tadi, jadi buat pemerintah provinsi, kami juga ini orang Sultra loh. Jadi kami sepakat sebenarnya untuk melindungi warga Sultra. Apapun keputusan dari pemerintah itu kan dari berbagai masukan dari beberapa pihak kan, dari berbagai pihak. Tapi perlu juga diperhatikan buat kami yang ada di luar Sultra, yang ada di mungkin di Jakarta, di mana Surabaya, pokoknya di kota-kota besar atau di daerah di luar dari Sulawesi Tenggara, karena banyak juga warga Sultra yang ada di luar ya. Sedangkan kami mau mencari bantuan pemerintah setempat, pemerintah provinsi DKI, terus pemerintah pusat juga hanya mendata ya warga DKI, warga DKI Jakarta. Sedangkan kita ini bukan warga DKI, kami warga pendatang yang lagi merantau. Tolonglah pertimbangkan juga atau perhatikan juga lah kondisi kami di sini yang sudah tidak ada lagi penghasilan, yang coba mengikuti instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah utama provinsi ya untuk bertahan di sini. Kami insya Allah tetap bertahan,
Tapi perlu dipikirkan juga makan kami gimana ini, kami mau makan bagaimana ya. Sudah tidak ada lagi penghasilan ini. Mau kerja anak-anak komunitas kerjanya memang tidak ada gaji pokok. Semua kantor sini sudah tutup, kantor pemerintahan, swasta, perhutani juga sudah tutup, sedangkan kami mencari rezekinya di kantor-kantor itu kan, mitra-mitra yang mungkin bisa kita masuki dengan peningkatan kreativitas. Iya. Apa perlu kita harus informasi yang beredar di media itu bahwasannya di Wuhan saat ini sudah memang sudah nol, zero positif corona. Bulan depan ya, bulan April itu mereka bulan April sudah mulai aktivitas seperti biasa lagi. Apa perlu kita harus berangkat ke Wuhan sana? Saya kira itu menjadi solusi yang terbaik ya bagi kita. Ya, bukalah posko ya, banyak buka posko di buka posko ya, perwakilan. Nah, mungkin posko itu sangat dibutuhkan bagi teman-teman yang tinggal di Jakarta yang dari Sultra gitu. Kami saja di sini ada ratusan ya warga Sultra ya. Di daerah Jakarta Selatan itu bukan ratusan lagi, bahkan ribuan ada yang Jakarta Selatan, banyak sekali. Itu Jakarta Selatan itu banyak sekali. Saya kira memang ASN di Sultra itu ada berapa? Banyak sekali ya. Kota Kendari saja berapa itu? ASN Kota Kendari kalau misalnya mereka sumbangsi donasi gaji 100.000 per orang misalnya, itu sangat dibutuhkan juga sebenarnya. Datanya kalau lihat ini ya, saya lihat postingan dari Kasahri ya, ada 21.000 lebih ya data ASN. Itu kalau menyumbang 100.000 saja satu ASN ya, itu nilainya mencapai 7 miliar lebih loh. Itu kan lumayan itu untuk pengadaan alat pelindung diri buat tim medis, terus bisa menyalurkan sembako juga kan ke warga-warga BRT ya, bantuan langsung tunai ya. Jadi memang butuh solusi lah dari pemerintah provinsi. Jangan hanya membiarkan masyarakatnya untuk berdiam diri dalam kos-kosan misalnya. Ada juga kalau yang tinggal di apartemennya enak hidupnya itu ya tanpa kekurangan apapun. Tapi tidak lah. Tapi kalau kita yang tinggal di kos-kosan ya begini nasib kita apa adanya gitu. Kita mengeluh terkait dengan proses kelangsungan hidup kami esok hari, kasihan gitu. Kita udah berusaha mengurung diri dalam kamar ini. Atau begini aja nih, harusnya pemerintah provinsi charter pesawat juga. Kami sebenarnya pengen pulang ini, serius. Kami rindu sekali dengan keluarga yang ada di Sultra. Kami pesawat Boeing. Atau pakai Hercules lah. Jemput kami di sini biar kami pulang juga. Kalau perlu enggak apa-apa kami diisolasi, di karantina dulu kan. Ada mekanisme yang harus kita laksanakan sebelumnya. Kita ikuti proses itu. Kami juga tidak mau menyebarkan kalau dicurigai atau dituduh sebagai penyebar virus, kan katanya yang bawa virus masuk di Sultra itu orang yang datang dari Jakarta. Padahal belum tentu loh. Itu faktanya kalau saya lihat ya, yang bawa virus di Sulawesi Tenggara itu tuh si perusahaan tambang itu. 49 tenaga kerja asing yang masuk kemarin. Iya. Jangan tuduh orang Sultra mah cinta Sultra. Memang PR besar untuk pemerintah provinsi saat ini. Bagaimana kemudian dalam menghadapi problem COVID-19 ini memberikan solusi yang terbaik terhadap masyarakatnya demi keberlangsungan hidup masyarakat. Masyarakat Sultra itu jangan cuma ditekankan di Jakarta saja. Masyarakat Sultra itu ada di berbagai wilayah Indonesia, bahkan di negara-negara tetangga kita banyak orang Sultra. Dan yang menjadi problem kalau misalnya Pemprov melakukan lockdown, kita yang masyarakat Sultra yang standby di Jakarta tidak bakalan pulang dan tetap mengikuti instruksi pemerintah apapun itu, dan dengan kondisi apapun kita siap standby di Jakarta demi keberlangsungan hidup. Karena kita sayang sama keluarga, bagaimana kan, kita sangat sayang sama keluarga orang tua kita di sana. Biarlah kita yang bertahan di sini. Kalau misalnya juga melakukan lockdown dari sekarang begitu. Kalau saya melihat ini begini Kak, kalau saya lihat problem-problem yang terjadi di daerah-daerah itu banyak yang melakukan lockdown lokal ya, itu dikatakan lockdown lokal. Jadi dalam penglihatan saya mungkin orang-orang ini cuma sebatas
menjadi followers agar mereka diperhatikan oleh publik apa segala begitu. Nah, kalau saya melihat seperti itu, makanya menurut saya kalau misalnya benar-benar mau menyelesaikan problem COVID-19 harus tegas, jangan kita harus kita sudah melihat daerah itu melakukan lockdown, kita harus mengikuti lockdown juga. Jangan, kita harus ada pengkajian sebelumnya apakah benar-benar efektif atau tidak begitu. Nah, saya kira kalau saya seperti itu penilaiannya sih sebenarnya. Mungkin kalau kita melihat ya soal lockdown atau social distancing, mungkin kalau melihat khusus untuk Sultra ya, ada juga imbas negatif kalau kita menerapkan sistem lockdown. Jadi sistem lockdown itu otomatis wilayah terisolasi full. Yang perlu dipikirkan gimana dengan distribusi pangan kalau seandainya di lockdown. Itu harus jadi bahan pertimbangan. Sebenarnya yang lebih tepat untuk lockdown itu wilayah pedesaan. Jadi buat di desa aja tuh cocok, karena stok pangan di desa kan berlebihan. Bahkan mereka sebagai sumber swasembada kan yang menyalurkan bahan pangan masuk ke kota-kota. Jadi kalau untuk kota ya memang social distancing. Tapi kalau istilah saya ini Bang Adi, istilah saya itu social power atau solidaritas sosial. Jadi kita menerapkan tetap social distancing, jaga jarak, jaga diri, tetap mawas diri, tapi harus tetap rasional ya, karena virus ini bisa dilawan dengan rasionalitas, dengan kekuatan dari bagaimana kita bisa berpikir jernih untuk bisa menghindari, mengatasi, juga melihat orang sekitar kan. Jadi harus tetap rasional. Kalau kita panik berlebihan ya lain juga imbasnya, pasti akan berbeda juga kalau kita terlalu panik melihat permasalahan dari virus ini. Jadi intinya itu tadi, kita tetap mawas diri, waspada, tapi harus tetap rasional juga. Kalau saya itu tadi yang istilahnya social power dan solidaritas sosial, itu bagaimana membuat tim gugus tugas itu langsung ke tengah masyarakat. Jadi langsung ke kelurahan-kelurahan ya. Jadi kalau untuk di kota, di perkotaan, bikin tim gugus tugas itu langsung di kelurahan. Jadi tiap pekan atau mungkin per 3 hari bisa langsung mengunjungi, silaturahmi langsung ke rumah warga ya. Tim medis dan perangkat daerah, perangkat negara itu bisa sama-sama melihat kondisi langsung warga. Jadi bisa untuk mengambil kebijakan itu pasti keren, karena melihat langsung kondisi warga. Jadi selain penerapan social distancing bisa terjaga, akhirnya tim gugus tugas juga bisa langsung mensosialisasikan, mengedukasikan tentang virus ini, bagaimana sih pencegahannya. Karena warga jujur masih enggak paham yang namanya social distancing, terus virus ini pencegahannya bagaimana ya. Ini harus diedukasi, akhirnya warga tidak panik dan tetap rasional. Jadi itu intinya, tim gugus tugas harus turun ke grassroots. Oh iya, memang perlu adanya tim gugus tugas dalam menghadapi problem COVID-19. Kalau begitu kan otomatis warga bisa secara inisiatif memutus mata rantai atau benang hitam dari COVID-19 ini kan. Iya bisa. Tergantung kesadaran masyarakat ya. Kalau masyarakatnya juga bandel ya siap-siap saja. Kalau saya salah, kalau masyarakat yang selalu disalahkan adalah yang salah itu ya orang tua maksudnya ini pemerintah ya. Di mana pemerintah lah yang salah, bukan warga. Kesalahan pemerintah ya kurang efektif dalam mensosialisasikan dan mengedukasikan, karena hanya di top down aja nih. Hanya press conference begini ya, perkembangan terus edukasi lalu. Sedangkan inisiatif dari warga, utamanya orang-orang yang kreatif, terus sekarang memproduksi konten-konten sosialisasi agar bisa dipahami kan. Jadi sistem komunikasi dan edukasi tentang virus ini mereka buatkan konten baik dari desain maupun visualnya kan, visual konten ya. Coba bayangin dengan produksi konten itu kan keren. Bagaimana kalau tim ini gugus tugas ini langsung ke warga, langsung mensosialisasikan kan.
Oh, itu lebih efektif itu kalau misalnya langsung turun ke lapangan. Lagi-lagi ya edukasinya by medsos gitu. Jadi melalui press conference lah. Yang jadi permasalahan ini masyarakat yang di pedesaan itu mereka tidak kesampaian informasi tersebut gitu. Jadi sistem jaringan yang misalnya memang tidak ada di daerah-daerah. Contoh konkretnya kayak di Muna saat ini, Muna itu sangat-sangat setengah mati kalau sistem jaringan. Jadi perlu ada solusi yang terbaik bagi pemerintah provinsi. Itu yang kita harapkan sama Karendra sebenarnya. Jadi diskusi kami malam ini ya cuma sebatas ngobrol biasa, tapi mengharapkan perkembangan tersendiri terkait informasi COVID-19. Yang kita harapkan sih seperti itu, adanya solusi yang terbaik terhadap pemerintah provinsi. Apapun kondisinya, dalam keadaan apapun itu harus ada solusi, jangan cuma sebatas menahan masyarakat Sultra yang tinggal di Jakarta untuk pulang tapi tanpa solusi begitu. Kita butuh solusi loh, kita masyarakat Sultra di Jakarta itu banyak sekali. Kita tidak mau mati di Jakarta begitu. Bukan mati ini, kita bisa mati kelaparan di sini, Pak Bu. Jadi ya ada 17 kabupaten kota itu, aduh, kalau misalnya masing-masing kabupaten misalnya menggunakan APBD dalam membantu teman, kasihlah masing-masing punya tupoksi ya, daerah ini tangani daerahnya sendiri, daerah itu tangani daerahnya sendiri. Nah seperti itu kira-kira. Saya kira mungkin itu saja yang perlu kita sampaikan malam ini dan kita bicarakan sama Karendra. Salam buat kita semua, selalu jaga kesehatan dimanapun Anda berada, tetap berlakukan social distancing. Jadi jaga kesehatan lah, intinya jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, jangan cuma cuci kaki aja, cuci tangan juga itu perlu. Nah, dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang lebih utama, itu obatnya itu saya kira. Ada closing dari Karendra, silakan. Buat pemerintah provinsi, terus pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di seluruh Jazirah Sulawesi Tenggara, warga kalian itu bukan cuma di situ aja ya, di daerah situ tuh, bukan cuma di Sutrawat saja, maksudnya yang ada di Kendari, di Kolaka, mana lagi? Ada 17 kabupaten kota. 17 kabupaten kota tuh, di Raha, ini banyak nih warga Muna juga nih di Jakarta nih. Jadi buat pemerintah daerah, kalau bisa memperhatikan kami ya di luar dari Sulawesi Tenggara, intinya kami mengikuti anjuran dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, pemerintah kota dan kabupaten. Kami harap kami juga menjadi perhatian juga yang ada di sini ya. Itu tadi Bang, bahwa kalau bisa diaktifasi dan diefektifkan kantor-kantor perwakilan yang ada di ibu kota dan di luar dari Sulawesi Tenggara, itu dijadikan posko penanganan khusus untuk warga Sultra ya, orang-orang Sultra yang ada di sini di Jakarta. Jadi kami bisa mengadu atau bisa mengupdate kondisi kami yang sekarang lagi mengisolasi mandiri di kosan, di kontrakan, mungkin ada juga beberapa teman-teman yang ada di apartemen ya. Kami patuh, tapi mohon perhatikan kebutuhan kami karena sekarang semua kantor di sini sudah tutup. Jadi kami sudah tidak punya penghasilan lagi. Jadi bingung cara bertahannya bagaimana. Nggak lama mungkin ya mati di kosan. Mati di kosan, atau mungkin bisa jadi kita jadi rusak di sini. Itu tantangan ke depan dan yang tidak kita harapkan begitu. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan malam ini dan perlu kita diskusikan dengan Karendra. Karendra, terima kasih atas waktunya malam ini telah mau ngobrol-ngobrol sama saya dan teman-teman di grup Sultrawat. Saya kira ini mudah-mudahan didengar sama gubernur kita Pak Ali Mazi dan beberapa bupati yang ada di Sulawesi Tenggara saat ini. Saya kira sampai di situ dulu ngobrol-ngobrol kita malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senyum esok hari dan besok-besoknya. Salam.